film ini tolol banget. Jadi gue baru nonton film yang merupakan spiritual sequel istilahnya. Spiritual sequel buat film legend Shaolin Soccer bikinannya Stephen Chow yang sekarang pakai judul Kung Fu Soccer. Diganti judulnya. Sebelumnya tuh pada saat masih skrip kalau nggak salah pakai judul Shaolin Soccer's Woman. Terus diganti jadi Kung Fu Soccer. Secara cerita nggak nyambung langsung, cuma nanti di ending ya bisa dibilang ada kejutan lah yang pasti bakal bikin fans film originalnya itu happy. Tapi kalau secara cerita berdiri sendiri ya kayak yang tadi udah kelihatan dari judul asli filmnya ya. Sekarang yang giliran disorotin adalah sepak bola perempuan. Menarik sih kata gue. Daripada bikin sequel dengan karakter yang sama yang bisa jadi ceritanya itu kerasa dipanjang-panjangin, Stephen Chow milih ngangkat sesuatu yang beda. Which is itu juga relevan ya karena sekarang sepak bola perempuan kan lagi berusaha untuk dinaikin nih, untuk diangkat derajatnya lah biar orang-orang pada sadar kalau ya layak juga dapat perhatian kok, walaupun mungkin belum sepopuler, belum sebagus sepak bola cowok yang emang udah jalan dari dulu, tapi layak lah buat dapat perhatian. Cuman babak pertamanya Kung Fu Soccer ini astagfirullahaladzim menyiksa. Lu akan terhibur nonton film ini, tenang aja, ini film masih fun selama lu bisa survive dari first act-nya yang pusing gua nonton first act-nya anjing. Karena penonton tuh kayak tanpa basa-basi langsung diajak masuk ke tengah-tengah konflik. Gak ada prolognya, gak ada intronya, tiba-tiba udah masuk ke tengah konflik. Gue bahkan di tengah nonton itu sempat ngerasa, wait, ini apa sebelumnya udah ada seriesnya kali ya yang belum sempat gue tonton yang ngasih background soal cerita film ini, atau mungkin film pendek atau mungkin apa gitu. Tapi ternyata enggak, emang ceritanya aja yang ngaco. Dan gue ngerasa emang pendekatannya Stephen Chow di sini agak beda ya dibandingin Shaolin Soccer. Kalau Shaolin Soccer tuh dia masih sangat-sangat merhatiin penceritaan, merhatiin karakterisasi, sedangkan di Kung Fu Soccer ini udah nggak peduli semua itu. Yang dia peduliin cuman ngasih hiburan. Jadi kalau ngomongin cerita, ngomongin narasi, semua hal yang bikin orang-orang itu jatuh cinta sama Shaolin Soccer itu bisa dibilang dibuang, dikesampingkan lah. Kalau Shaolin Soccer kan dinamika antar karakternya disusun pelan-pelan tuh. Kita dikenalin satu persatu ke karakternya, nggak langsung suruh main bola, turnamen. Kalau di Kung Fu Soccer langsung tiba-tiba film mulai udah turnamen, timnya udah terbentuk. Padahal tuh dulu pada saat nonton Shaolin Soccer ya, salah satu hal yang bikin gue terhibur banget adalah proses karakter utamanya itu si siapa namanya gue lupa, Sing ya kalau nggak salah, yang diperanin Stephen Chow. Satu demi satu ngumpulin kakak-kakak seperguruannya, terus ngajarin mereka main bola. Yang tadinya mainnya tuh kacau, pelan-pelan jadi lebih jago, lebih bisa nerapin jurus Shaolin mereka ke pertandingan bola. Itu satisfying banget. Di sini nggak ada sama sekali tuh. Timnya itu udah kebentuk. BTW timnya itu namanya adalah Mei ya, yang dipimpin sama dua protagonisnya, yaitu si Shuang yang diperanin Chang Xiufei sama Yulong yang diperanin Dilraba Badilmura. Pokoknya mereka tuh udah kebentuk tuh satu tim dengan dua leader yang kemudian kemunculannya itu langsung menghebohkan media sosial. Bingung gua, ini mereka ngebentuk tim dari apa? Dinamika antar karakternya gimana? Itu bener-bener langsung kita disuruh masuk ke tengah-tengah, nggak ada build upnya sama sekali. Ya nanti kita juga dikenalin ya sama anggota tim yang lain. Ada Su Feng yang diperanin Lai Chang, itu adalah mentornya Shuang. Terus ada Shui Ye yang diperanin sama Shui Ye juga nama aktornya ya, yang dia itu adalah junior yang susah diatur. Ada Sang Biao yang diperanin Hu Yuan yang dia itu kehilangan rasa percaya diri habis putus cinta. Sama ada Ziba yang diperanin Sisley Choi, dia ini adalah seorang fisioterapis buta yang walaupun jago tapi polanya konyol banget, dan masih banyak lagi. Tapi semua itu karakter dikenalin dengan sambil lalu doang. Karakter developnya tuh apa adanya banget, penokohannya dangkal. Kalau lu bilang tapi kan ini film hiburan doang, Shaolin Soccer juga film hiburan, film konyol itu, tapi karakternya kuat-kuat loh. Pertanyaannya kan gini, gimana bisa Kung Fu Soccer itu bikin penonton peduli sama segerombolan manusia yang kita sendiri itu nggak kenal? Ya nggak bisa, sepanjang film gue nggak peduli sama mereka. Nanti emang beberapa kali kita diajak untuk ngikutin flashback ya, dikasih lihat tuh dulu awal terbentuknya tim ini gimana, hubungan antar protagonisnya seperti apa. Tapi ya sekali lagi itu cuma numpang lewat banget, kayak Stephen Chow tuh sebatas nyelesain checklist aja pada saat bikin skrip. Oh, gue harus ngasih background karakter nih. Oke, cek, udah gue masukin background karakternya lewat flashback. Nggak peduli apakah itu mendalam atau enggak, yang penting ada. Ya di sini emang kerasanya Stephen Chow tuh males-malesan banget, sorry to say. Gue adalah fansnya Stephen Chow, gue suka banget film-film dia. Ya dari Shaolin Soccer ya, terus Kung Fu Hustle, even The Mermaid, itu gue suka banget semuanya. Walaupun tolol semua ya, tapi skripnya itu sama sekali nggak ditulis dengan males-malesan. Di sini somehow kerasa males. Ya yang dipikirin Stephen Chow cuman ngasih spektakel hiburan, that's it.
Tapi bahkan untuk nampilin hiburan ya, Stephen Chow itu nggak cukup kreatif untuk ngasih perbedaan unik dan signifikan dari kekuatan-kekuatan masing-masing anggota tim EMEI. Sekali lagi harus gue bandingin sama Shaolin Soccer ya. Di Shaolin Soccer semua anggota timnya itu skillnya beda-beda, unik-unik semua. Di sini masing-masing tuh kayak nggak jauh beda. Ada nanti beberapa yang lumayan stands out, tapi mostly tuh nggak jauh beda. Contoh nih ya, si kaptennya Shuang Shuang, kekuatan dia adalah bisa nendang dengan kenceng banget. Yulong, striker andalannya si Dilraba, itu kekuatannya adalah nendang dengan kenceng banget tapi curvy, tendangan pisang gitulah istilahnya ya. Terus ada Sueye yang kekuatan utamanya adalah dia bisa lompat tinggi banget untuk kemudian ngasih tendangan super kenceng. Hampir semuanya itu fokus di tendangan super kenceng, at least di awal ya. Nanti di akhir better lah akan gue bahas. Tapi di awal tuh wah semuanya jurusnya mirip-mirip ya. Untungnya penceritaan film ini itu bakalan kerasa jauh lebih enak, jauh lebih bagus setelah tim EMEI itu kalah. Di awal tuh mereka menang terus tuh, menang, and then at one point mereka kalah telak, hancur, mereka ngedrop semua pemainnya. Nah dari situ baru ceritanya itu lebih enak buat diikutin. Soalnya skripnya yang tadinya itu nggak tahu mau ngebahas apa, jadi mulai punya arah tuh. Oke, dari sini gua mau nampilin cerita from zero to hero. Tim yang tadinya itu banyak disukai orang tiba-tiba hancur, balik lagi ke zero. Nah baru dari situ mereka mulai lagi proses untuk bangkit, mau jadi hero lagi. Emang kerasa klise, kerasa konvensional banget penceritaannya, tapi rapi, lebih enak karena emang itu adalah salah satu trope andalannya Stephen Chow. From zero to hero, Stephen Chow udah menguasai banget lah formula itu. Ritmenya jauh lebih ketata. Kalau di awal kan kacau banget ya, ini mau nyeritain apa, tiba-tiba karakternya masuk semua, nggak ada perkenalan dan lain-lain. Habis EMEI kalah, lebih ketata. Dan seiring penceritaan yang makin oke itu, elemen hiburannya juga kerasa makin asik, makin fun. Jokes absurdnya Stephen Chow jadi makin lucu. Ya kalau misalkan lu udah familiar sama film-filmnya Stephen Chow pasti ngerti lah jokes absurd seperti apa yang bakalan nongol di sini. Jokes aneh yang nggak keduga, yang unexpected, yang istilahnya adalah moletau ya. Jokes moletau yang Stephen Chow banget itu untungnya masih bisa bikin ketawa. Ini film lucu banget kok, serius. Kalau lu demen sama keabsurdannya Stephen Chow, lu pasti akan ketawa ngakak nonton film ini. Apalagi para pemainnya juga jago ngelawak ya. Zhang Xiaofei, Dilraba Demura, terus si Hu Yuan, si Li Choi itu lucu semua. Even Lai Shang juga lucu loh. Jadi semuanya tuh bisa mendukung keabsurdan jokes khas Stephen Chow. Dan tadi gue sempat bilang ya, jurus-jurus pemainnya tuh terlalu mirip, terlalu nggak kreatif. Nah, begitu masuk ke paruh kedua, kelemahan itu bisa diatasin. Jurus-jurusnya jadi lebih unik, lebih fresh, lebih beda-beda, dan itu bikin adegan pertandingan, ya mungkin nggak bisa disebut pertandingan ya, perkelahian di atas lapangan hijau itu jadi kerasa entertaining. Asli begitu masuk babak kedua, baru gue ngerasa inilah yang gue nanti-nantikan. Jurus-jurus aneh dari yang kiper bisa berubah jadi lonceng, terus ada pemain itu gabungin tubuh mereka kayak Megazord, terus ada yang pakai kontak lens yang bisa menghipnotis. Wah itu aneh-aneh banget lah. Di sini baru kerasa kreativitas khasnya Stephen Chow tuh. Nah sama kalau ngomongin tim-timnya ya, tim-timnya ini menarik buat dibahas juga nih. Jadi EMEI itu harus ngadapin beberapa tim dari negara-negara yang beda. Ada Ehwa dari Korea Selatan yang mengandalkan K-beauty mereka yang manipulatif dan penuh kepalsuan, penuh kebohongan. Terus ada Coral dari Australia yang mereka tuh badannya tangguh banget, kokoh banget kayak robot. Sampai ada tim dengan dandanan ala ninja yang lu pasti udah bisa nebak dari mana negaranya, yang namanya itu Taiga. Dan mereka itu ada di bawah pimpinannya si pelatih yang diperanin Takeru Sato, yang dia itu doyan banget bicara dengan volume yang pelan dan sok-sok misterius. Watashi wa ya khas-khas film Jepang lah sebenarnya. Dan dari beberapa deskripsi yang gue kasih itu mungkin lu akan ngerasanya wait, stereotypical banget gak sih? Dan emang itu sempat munculin kontroversi ya, terutama di Korea tuh banyak yang mengkritisi, wah ini adalah bentuk anti dengan kultur Korea. Dan gue bisa paham sama kekesalan itu sih. Tapi daripada stereotypical, gue lebih suka nyebut penulisannya Stephen Chow di sini adalah satir pinggir jurang, karena emang masuk banget. Ya emang realitanya kultur K-beauty kan banyak kepalsuan ya. Emang kayak gitu kan, di depan mereka harus berakting dengan cute, dengan cantik, tapi di belakang sebenarnya ada hal yang lebih kelam. Kan emang bener. Terus kalau yang tim Jepang, karakternya Takeru Sato ngomongnya tuh gitu sosokan misterius, kan emang kayak gitu juga tipikal-tipikalnya. Jadi ya buat gue walaupun agak-agak stereotipikal tetap masuk. Itu sindiran yang masuk. Sama yang sering dikritisi dari film ini adalah CGI. CGI-nya itu katanya jelek banget kan. Sampai banyak yang bilang ini CGI-nya AI slop. Gue nggak bisa mengkonfirmasi apakah ini AI atau bukan. Jadi gue nggak mau menuduh di sini. Gue masih belum terlalu jago untuk memilah animasi itu AI atau bukan. Orang di medsos gitu, di TikTok, di IG aja gue masih sering kegocek. Wah ini unik sekali ternyata AI. Gue nggak bisa menuduh
ngoding ini sebenarnya AI atau bukan. Mungkin lo lebih tahu, bisa komen di bawah. Tapi kalau untuk urusan CGI-nya emang jelek. Istri gue bahkan sempat bilang sebelum filmnya dimulai, ini nanti bakalan ada CGI wagu nggak? Ya kayak gitu. Istilah yang paling tepat buat mendeskripsikan CGI-nya adalah CGI wagu. Dan gue nggak masalah sama semua itu, karena itu ciri khasnya Stephen Chow. Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle kan emang CGI-nya juga wagu ya. CGI yang ya emang disengaja untuk kelihatan konyol. Justru karena CGI-nya itu jelek, kekonyolannya lebih dapet, lebih lucu. Kalau CGI-nya mewah gitu misalkan, level Steven Spielberg, James Cameron, malah nggak lucu. Di sini karena serba over the top, serba jelek, justru jauh lebih lucu. AI atau bukan gue nggak tahu. Kalau AI jelas gue akan sangat-sangat mengecam dan menyayangkan itu ya. Tapi karena gue nggak bisa mengonfirmasi, jadi gue beranggapan aja, oh mungkin bukan AI, tapi emang jelek, dan gue nggak masalah sama semua itu. Alright, kalau buat Kung Fu Soccer skornya ya gue kasih 6,5 dari 10 aja lah. Sebenarnya ini fun banget, sangat-sangat efektif untuk bikin ketawa. Cuman ya itu tadi ya, first act-nya astaga, bener-bener menguji kesabaran. Cuman setelah itu ya kayak tadi gue bilang, setelah ada turning point, timnya kalah, lebih enak. Apalagi klimaksnya asik banget, klimaksnya super duper asik. Jadi kalau misalkan lu tanya, apakah ini masih Stephen Chow banget bang? Masih. Apakah ini layak untuk ditonton di bioskop? Yes, selama lu bisa survive dari first act-nya ya. Dan buat yang sudah nonton, bisa seperti biasa tulisin review kalian, pendapat kalian tentang film ini. Konfirmasi juga ya tadi yang gue masih bingung tuh, apakah emang visual efeknya dari AI atau bukan. Gue nyari-nyari di internet tuh, mungkin karena artikel-artikel Chinese ya, gue translate-nya agak bingung, kayak belum nemu yang bener-bener confirm ini pakai AI atau bukan, yang bener-bener bisa dipercaya ya, yang artikel yang trustworthy gue belum nemu jujur aja. Jadi kalau ada yang bisa membagikan perspektifnya, silakan tulis di bawah. Oke, gue Arsyad Hari, sampai ketemu di review berikutnya.